Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, saatnya tiba kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami, berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-9. Saya membacakannya untuk kita, demikian firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal ini menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam ataupun yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah rekan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian firman Tuhan. Khotbah ini tentang bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana menyelesaikan konflik seturut dengan firman Tuhan. Jemaat Korintus pada waktu itu karena banyak tokoh yang berpengaruh, yang melayani, yang berbagian dalam pelayanan, dan masing-masing merasa dirinya lebih utama. Masing-masing merasa teman yang lain di bawahnya. Kalau kita baca tadi ada iri hati ya, ada keangkuhan. Nah, disinilah Paulus hadir. Bagaimana menyelesaikan konflik? Kalau menyelesaikan konflik itu banyak cara ya. Kalau zaman Soeharto dulu gak perlu banyak bicara, senyum saja udah selesai. Ngomong sedikit hilang orangnya. Petrus, ya kan? Nah, ada juga menyelesaikan masalah gak perlu diselesaikan masalah itu. Masalah itu kan selesai sendiri. Kalau dicampuri, kalau diselesaikan malah makin runyam. Ada yang seperti itu. Lalu yang mana yang Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan? Dari perikop ini kita tahu bagaimana mengatasi konflik di jemaat. Dalam ayat 1 sampai 3 sangat jelas di situ tidak ada pengendalian diri. Maka solusi pertama bagaimana menyelesaikan konflik adalah pertama pengendalian diri masing-masing. Kalaupun engkau merasa lebih hebat dari temanmu, kendalikan dirimu, berarti usahakanlah dia juga setara denganmu. Angkatlah martabatnya, angkatlah pengetahuannya, angkatlah kerohaniannya. Jangan malah tertawakan. Kamu masih manusia duniawi, kata Paulus. Kenapa? Karena kamu masih iri kepada orang yang lebih tinggi menurut ukuran manusia. Kalau kau merasa lebih junior daripada yang senior, belajarlah kepada yang senior. Jangan malah jadi cemburui, jangan malah jadi menghakimi, apalagi sampai memfitnah. Hanya gara-gara cemburu, hanya gara-gara iri.
memang tidak semua masalah bisa diselesaikan. Ya, tapi kita harus tahu paling tidak kita berusaha menghindari jangan sampai ada masalah. Kita berusaha jangan sampai timbul masalah. Nah, kalau ternyata harus timbul karena memang namanya juga hidup di dunia, setidaknya ada usaha menyelesaikan masalah. Jangan setelah ada masalah lari. Waktu belum ada masalah menggara-garai, bahkan sampai memprovokasi. Setelah terjadi pemberantaman, dia lari buang badan. Atau setidaknya kalau udah masalah nggak bisa diselesaikan, nggak terselesaikan, setidaknya jangan kita menjadi memperkeruh suasana. Bagus diam. Diam itu bukan berarti kalah. Diam itu berarti merenungkan. Diam itu berarti berhenti, biarkan dulu sesuatu, kepuasan mereka, biarkan mereka jalankan dulu. Dan itu sering saya lakukan. Dan sampai saat ini masih saya lakukan. Diam. Gak usah dicampuri dulu. Nanti ada waktu yang terbaik. Bahwa Tuhan akan menyatakan karyanya, pekerjaannya lewat peristiwa itu. Apapun yang kita hadapi, tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar. Ini sebanding dengan Yakobus 3 ayat 14 hari ini kita membaca bersama-sama. 1, 2, ya. Jika kamu menaruh iri hati dan kamu menginginkan diri sendiri, janganlah kamu mengarahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan perbuatan jahat. Jelas ya? Jika orang tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengendalikan diri, maka akan terjadi kekacauan. Bisa saja 10 berteman, 1 yang tidak bisa mengendalikan diri, jadi 9 orang pun teracuni. Itu sudah hukum alam itu. Nah, oleh sebab itu, coba kita menguasai diri, mengendalikan dalam setiap persoalan kita. Itu yang pertama. Kalau terjadi persoalan, ya, persoalan apapun itu. Kalau kita beberkan banyak, ada 1000 persoalan setiap orang. Yang dihadapi satu orang, 1000 persoalan. Dan menghadapi satu persoalan, 1000 cara manusia. Tapi ke 1000 cara mengatasi satu persoalan tak selesai. Iya kan? Sering terjadi begitu. Satu persoalan, 1000 cara dipakai mengatasinya tak selesai. Tetapi di satu sisi, kalau kita mengandalkan Tuhan sesuai dengan perikop ini nanti, 1000 persoalan dengan satu cara selesai 1000 persoalan. Itu bedanya. Pertama, kendalikan diri. Selama kita tidak bisa mengendalikan diri, masalah tetap ada. Karena di situ kita sedang ditempah, sedang dibentuk, sedang dimurnikan sampai kau bisa mengendalikan dirimu. Kalau itu sudah selesai, baru masuk tahap yang kedua. Apa itu? Memahami fungsi pemimpin. Ya, tidak ada gereja yang tidak ada masalah. Tidak ada organisasi, tidak ada perkumpulan, tidak ada lembaga yang tidak ada masalah, yang tidak ada konflik. Persoalan yang kedua selalu masalahnya tidak tahu, tidak paham ada apa fungsi pemimpinnya di lembaga itu, di gereja itu, di kelompok PA itu. Malah tidak segan-segan merasa lebih pas, lebih layak memimpin daripada pemimpinnya. Nah, ini berbahaya. Tidak menyadari apa posisi, apa fungsi pemimpin itu. Coba kita lihat ayat 6. Ayat 6 berkata demikian. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ada golongan-golongan di jemaat Korintus. Ada kelompok-kelompok.
Ada pro dan kontra. Dan yang dipersoalkan, yang diangkat isunya adalah soal siapa pemimpin yang hebat. Apalah Paulus itu. Paulus kan hanya memulai aja, setelah itu dia kan gak tanggung jawab, ditinggalkannya. Apolos lah hebat. Datang ini, apalah Apolos, kalau gak dimulai si Paulus, mana ada pelayanan si Apolos. Apalah kita ini, kalau nggak ada dulu yang merintis gereja ini di sini. Masih ingat nggak Bapak Ibu siapa yang mengide pertama, penggagas pertama untuk ada gereja di tempat ini? Siapa memfasilitasi, siapa menolong? Nggak ingat lagi kita kan? Nah, andai kan mereka ada pada zaman ini, dia bilang apa? Banyak kali cerita kalian. Kalau bukan karena saya, mana bisa kalian kebaktian di sini? Atau demikian sebaliknya, seandainya pun kau mulai, kalau kami nggak mau gereja di situ, siapa jemaatmu? Siapa yang kau layani? Siapa yang beribadah di situ? Di mana masalahnya? Mereka hanya fanatik kepada kelompoknya, fanatik kepada pemimpinnya, dan yang paling runyam, paling menjadi masalah, mereka mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana supaya dia sebagai top leader? Bagaimana supaya dia sebagai yang hebatnya di kelompok itu, di golongan itu? Padahal Paulus dengan tegas mengatakan lagi, Efesus 4 ayat 11 ya. Dan 1-2 ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, dan ialah Apolos menyiram, saya menabur. Tapi yang membuat pertumbuhan Tuhan, bukan si Apolos, bukan saya. Apa yang saya tabur kalau tidak disiram oleh si Apolos, bagaimana mau tumbuh? Padi sawah dipupuk banyak di tanah kering. Padi darat dipupuk baik, dirawat baik di tanah basah. Hasilnya apa kira-kira? Apakah melimpah atau nol? Nol. Kenapa? Bukan itu tempatnya. Usahamu sudah benar, pupukmu sudah tepat, benihmu sudah baik. Masalahnya yang padi sawah kau tanam di darat, yang padi darat kau tanam di sawah. Ini yang sering terjadi. Apa karuniamu? Apa tugasmu? Apa pelayananmu? Apa talentamu? Itu yang harus kau dapatkan dan kau pelihara. Jangan lihat talenta orang, jangan lihat karunia orang, lalu kau iri, lalu kau cemburu karena kau tak dapat. Padahal kau yang tidak menemukannya. Kita beribadah baik-baik, kita berdoa, kita melayani. Masalahnya, yang Tuhan tugaskan kita di gereja ini sebagai apa? Ya kerjakan aja itu tugas itu. Jangan urusin tugas orang lain. Itu akan menjadi kacau. Begitu juga dengan pelayan kita dengan jemaat. Pekerjaannya sebagai apa? Keadaan keluarganya bagaimana? Jangan kita paksakan maunya kita. Firman Tuhan berkata begini, kau harus begini, kau harus begini. Enggak cocok sama dia, itu bukan dunianya. Bagaimana mau bertumbuh? Nah, maka pemimpin di sini harus ditempatkan pada posisi. Saya menabur, artinya memulai, membuka. Bukan berarti harus saya semua, dari A sampai Z. Enggak bisa juga. Ada orang yang dipercayakan Tuhan sebagai timmu, sebagai rekan sekerjamu. Dan tujuannya jelas untuk apa? Untuk memperlengkapi jemaat. Efesus 4 tadi. Untuk memperlengkapi jemaat supaya bertumbuh.
Jadi bukan untuk mempopulerkan dirimu. Bukan untuk memberi kesempatan kepadamu memperkaya diri, bukan. Pemimpinmu itu adalah hambanya Kristus, alatnya Tuhan, perpanjangan tangannya Tuhan. Maka hormati dia. Siapapun dia, mungkin secara ekonomi lebih mapan daripada pemimpin. Tapi siapa yang Tuhan percayakan saat ini, mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan ada pemimpin yang baru. Terkadang dalam organisasi merasa, gak cocok pemimpin ini, gantilah. Setelah diganti lebih parah kan. Bahkan berapa gereja yang konflik gara-gara masalah pemimpin. Pokoknya kalau pendeta kami diganti, kami tidak terima. Sampai ada satu jemaat di GKPI pecah jadi pindah ke GKI. Gara-gara pusat menempatkan guru jemaat, jemaat tidak terima. Pokoknya harus sama ini guru jemaat kami. Didamaikan nggak bisa, akhirnya ya mereka jadi jemaat GKI. Kita pikir yang baru itu lebih jahat, berbahaya. Nah setelah dijalani, bagus juga rupanya, ya kan? Nah makanya jangan sampai kita menjadi hakim. Pemimpin yang Tuhan tempatkan pemimpinmu, baik juga bukan hanya di gereja ini ya, di organisasi, di tempat bekerja, hormati. Mereka punya peranan untuk menegur. Tadi ada gembala, ada nabi, ada rasul, ada penginjil, ada pengajar. Itu bukan hanya di gereja. Nabi itu menegur kesalahan, menegur dosa. Gembala itu membina kita, membimbing kita, bukan hanya pendeta. Pemimpin di organisasi kita juga pemimpin kita, menggembalakan kita di bidang kita itu. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana mengatasi persoalan? Stop mengkultuskan individu. Umpamanya kita lihat gereja pada masa pendetanya besar gerejanya. Tapi setelah pendetanya menjadi tua, bahkan meninggal, lama-lama redup, yang tadinya jemaatnya muat 10.000 jiwa, satu kali kebaktian, sekarang tak lebih seperti stadion mini yang kosong. Sepeninggal gembalanya. Kenapa? Karena yang dilihat jemaatnya, yang dikultuskan jemaatnya ya sosok itu. Kalau kita sudah sampai mengkultuskan individu, itu sama dengan memberhalakan manusia. Itu sama dengan menduakan Tuhan. Berarti engkau telah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Kita pertama, jangan ada padaku Allah lain. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Kalau ada sosok yang lain daripada itu engkau kagumi sedemikian rupa, kita sedang memberhalakan orang. Kita sedang menduakan Tuhan. Maka Paulus di sini dengan tegas berpesan kepada kita, stop mengkultuskan diri. Coba kita baca sama-sama ayat 9. Perikop khotbah kita tadi. Karena kami 1-2 yang. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Karena kami adalah rekan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Yohanes 15 ayat 1. Apa kata firman Tuhan di sini? Coba kita lihat. Yohanes 15 ayat 1. Itu Yesus yang berkata, akulah, 1, 2 ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Apolos yang kalian kultuskan itu, dan Paulus yang dikultuskan sebagian dari kalian. Sebenarnya kami berdua adalah rekan sekerja Allah. Ngapain kalian berantem? Kami aja ngopi sama-sama. Ngapain kalian ribut? Kami aja bersama-sama di sini minum kopi, ya kan? Kan sering begitu kan? Anggota di lapangan, berantem. Ada yang sampai, apalagi kalau ormas lah kita bilang contohnya. Ini bukan setara dengan ormas, enggak. Saya udah pernah
ipar saya yang paling besar itu orangnya Polo, IPK ya. Dulu waktu Togel dia megang kecamatan Medan Tembung, Medan Timur, Medan Perjuangan. 3 kecamatan dia pegang. Kaya raya dia, banyak kali rumahnya. Lah saya yang nomor 2 itu orangnya PDIP. Dulu ada generasi waktu populernya dulu PDIP, ada GPDIP ya, GPDIP atau apa seperti itulah ya. Nah, terjadilah perang di Sambu antara kedua kelompok ini di Belubut Olimpia. pajak bulan. Ya kan. Nah ini kami sedang di rumah ini, acara keluarga di rumah, masuk telepon. Dia bilang apa sama adiknya? Udah mati anggotamu 1. Coba bayangin, gimana? Andaikan anggotanya tahu apa yang terjadi dengan pemimpinnya. Ini dari sisi negatif kejahatan ya. Apa yang nggak diserbu itu kedua orang? Kami di sini berdarah-darah mempertahankan lahan kalian, merebut lahan kalian. Kalian malah ngopi bersama di sini, pengkhianat. Nah, coba andaikan Paulus yang menulis surat ini tidak berjiwa dewasa, tidak sebagai manusia rohani, secara naluri kemanusiaan dia kecewa. Siapa Apolos itu murid saya? Kenapa dia lebih hebat dari saya? Kenapa kan jadi meninggalkan saya? Saya lah rasul. Apolos siapa? Tidak. Atau dekan mereka ngopi sama-sama. Gara-gara kaunya itu katanya satu. Jangan gitulah bos. Ya. Andaikan andaikanlah si Apolos ngomong sama si Paulus. Andaikan Bapak legowo melepaskan pelayanan di Korintus. Gak usah mencampuri. Gak begini konfliknya. Ngapain Bapak sampai tulis-tulis surat. Sehingga mereka ada yang kagum sama Bapak. Bagaimana jadinya? Kalau mengutamakan keegoan mereka. Yang terjadi itu. Nah maka pesan Tuhan kepada kita malam ini. Berhentilah mengkultuskan manusia. Dan jadilah manusia roh, manusia rohani. Jangan ambil bagian dalam pelayanan, tetapi tidak mau ambil resikonya. Tahukah Bapak Ibu apa konsekuensi kalau kita ambil bagian dalam pelayanan? Konsekuensi kalau engkau menjadi pelayan Tuhan, engkau harus rela meninggalkan hidup keduniawian. Selama engkau belum bisa meninggalkan pola hidup duniawi, keduniawian, bukan berarti kita tidak hidup di dunia. Keduniawian, di situ ada materialisme, di situ ada hedonisme. Kalau ambisi kita masih pada sukses menurut ukuran manusia, baik gak usah menjadi pelayan lah. Pengusaha aja, pebisnis aja. Bibit padi darat, tanamlah di darat. Pebisnis, pengusaha, dorong semangatnya menjadi pengusaha yang sukses. Jangan bawa menjadi pelayan di gereja. Kecuali pengusaha yang meninggalkan bisnisnya, bertobat, berhenti, balik dan mengambil bagian dalam pelayanan. Itu lain. Artinya dia bertobat, dia lahir baru, meninggalkan keduniawian. Yang hebat sekarang, apa yang saya lihat dulu di pasaran di Sambu sana, itu yang dikerjakan para rohaniawan. Serius. Cara bicaranya, pola pikirnya, amarahnya, dendamnya. Wah, kenapa? Dia menjadi anggota bagian dari kelompok rohani, tetapi hidupnya tidak rohani. Konsekuensi kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan, pola pikir kita harus berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2. Dan pembaharuan itu datang dari mana? Dari penggembalaan ini. Jadi kalau ada kelompok PA kita nanti di sektor, itu adalah pola penggembalaan.
Bapak Ibu masih ingat pertama-tama saya khotbah di sini, Bapak Ibu ketawa-ketawa kan? Sampai ngakak-ngakak ketawa. Kok sekarang enggak lagi? Ya enggak. Dulu itu kan hanya sebagai khotbah KKR penyenang. Masa begitu terus? Kapan bertumbuhnya? Kapan pengajarannya? Kapan keteladanannya? Enak dulu emang itu berkhotbah, ya biar aja lah. Tapi lebih bermutu, lebih berkualitas, lebih bernas firman yang saya sampaikan setelahnya. Karena apa? Ada pertumbuhan, ada pendewasaan. Jangan terus makan bubur. Jangan terus hanya susu aja. Ada waktunya makan makanan keras. Karena menurut usia, kamu sudah seharusnya jadi guru. Tanpa saya khotbahkan pun ini, hari ini firman ini, Bapak Ibu udah tahu ini kan. Tanpa pun saya khotbahkan. Tetapi kenapa harus diulangi? Kenapa harus saya khotbahkan lagi? Kenapa harus dibuat lagi ayat ini untuk sebagai almanak gereja kita? Supaya kita diperlengkapi, semakin bertumbuh, semakin berbuah. Dari manusia duniawi menjadi manusia rohani. Fisik kita boleh fisik dunia ini. Boleh fisik dari tanah liat. Tapi di dalamnya ada harta yang tidak ternilai. Ada Kristus di dalamnya. Yang mengubah karakter kita. Lama-lama menjadi segambar, menjadi serupa dengan Kristus. Itulah tujuan kita. Baik sebagai jemaat, baik sebagai pelayan. Maka sekali lagi, kendalikan diri. Bekerjalah, melayanilah sesuai tugasmu, sesuai talentamu, sesuai karunia yang Tuhan percayakan kepadamu. Dan jangan mengkultuskan pribadi. Jangan mengkultuskan individu. Jangan. Apalagi sampai mengkultuskan diri sendiri. Jangan. Sebab kita semua adalah rekan sekerja Allah, pelayan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah pelayan-pelayan dari satu perjanjian abadi. Bahwa kami adalah ranting-ranting pokok anggur. Dan Engkaulah Bapa pengusahanya. Di mana Yesus sebagai pokoknya, sebagai gembala agung kami. Kami berdoa ya Tuhan, supaya hamba-hamba-Mu, mulai dari pemimpin sektor, sampai pengurus gereja ini, Tuhan pakai kami untuk kami dapat semakin hari semakin menguasai diri, semakin menghargai rekan sekerja kami, dan semakin mempertajam karunia dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hanya Engkau saja yang kami muliakan, Engkau saja yang kami kultuskan Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.